Selanjutnya, bagaimana kopi menyebar ke India dan Indonesia? Pada mulanya, sebagian besar negara-negara yang menginginkan kopi harus mendapatkannya dari Yaman. Negara-negara Arab berdiri sebagai penjaga gerbang kopi selama beberapa dekade, khususnya Yaman, karena mereka adalah mitra dagang utama Ethiopia, yang merupakan satu-satunya pemasok kopi dunia pada saat itu. Itu semua berubah berkat kedatangan Baba Budan di akhir tahun 1600-an. Baba Budan adalah seorang sufi suci dari India dan pada tahun 1670 dia berada di jalan menuju Mekah. Dalam perjalanan pulang, ia berhasil menyelundupkan biji kopi yang subur dan membawanya ke India. Ini tentu saja ilegal pada saat itu karena Yaman menyatakan impor dan ekspor kopi berada di bawah komando mereka. Dengan biji kopi di belakangnya, Baba Budan meluncurkan perkebunan kopi pertama di India dan dampak karyanya berlanjut hingga hari ini. Perkebunan kopi di India Selatan tetap menjadi salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Belanda juga ingin membudidayakan pertanian kopi mereka sendiri dan bertujuan untuk memulai dengan perkebunan kecil di pertanian rumah mereka di Belanda, yang sekarang disebut sebagai Belanda. Seperti Baba Budan, mereka berhasil mendapatkan biji kopi subur yang diselundupkan, tetapi iklim Belanda yang sangat dingin membunuh tanaman mereka. Namun, Belanda mendapat kesempatan kedua ketika Gubernur Belanda di Jawa, Indonesia menerima bibit kopi dari pengunjung di Ceylon, sekarang Sri Lanka. Mereka juga mengalami kesulitan dan bencana alam hampir menghapus beberapa usaha pertama mereka bercocok tanam. Tetapi Belanda bertahan dan pada tahun 1704 mereka berhasil menanam lebih banyak kopi di Jawa. Mereka segera menjadi salah satu pemasok kopi terkemuka di dunia. Sampai hari ini, orang masih membeli kopi Jawa dan dianggap sebagai salah satu variasi rasa terbaik juga. Jangan khawatir, kemenangan Belanda tidak berakhir dengan kopi di wilayah jajahannya. Kami akan menghubungi mereka lagi nanti. Kopi hits di Eropa. Pada abad ke-16, minuman tersebut mencapai Italia dan seluruh Eropa. Dari sana, Belanda memperkenalkan kopi ke Hindia Timur dan kemudian ke dunia baru. Belanda bahkan membawa bibit kopi untuk terus tumbuh dan memasarkannya melintasi Samudra Hindia dan Atlantik. Mari selami lebih dalam perjalanan kopi melintasi Eropa dan bagaimana kopi menghadapi penganiayaan dan prasangka agama. Sementara Baba Budan dan penjajah Belanda menyelundupkan kopi keluar dari Yaman, para pedagang dari Ethiopia dan Arab memperkenalkan kopi ke Venesia pada tahun 1570. Sementara kopi juga berkembang pesat dengan masyarakat peminum. Mereka yang bertanggung jawab, khususnya pendeta Gereja Katolik Roma, tidak cepat menangkap popularitasnya. Kecurigaan di kalangan ulama tumbuh. Kopi, bagaimanapun, adalah minuman keras hitam eksotis yang berasal dari tetangga di Timur Tengah dan Afrika Utara. Banyak anggota gereja menganggap minuman itu adalah beberapa bentuk kuno Muslim dan meminumnya merupakan pelanggaran terhadap agama Kristen. Minum kopi adalah tindakan yang tidak suci dan pemberontakan terhadap gereja. Pendeta menyebutnya sebagai penemuan pahit setan, dan yang lainnya masih mulai menyebut kopi sebagai minuman setan atau piala setan. Yang lain melarang kopi karena popularitasnya menempatkannya sebagai pengganti anggur yang mengancam dalam ekaristi. Tidak ada imam pada saat itu yang mau mengakui bahwa mereka mengizinkan minuman dari Islam digunakan untuk misa kudus Kristus, sehingga minuman itu dilarang dan diberi label pemberontak. Itu semua berakhir berkat Paus Clement ke-8. Dia campur tangan pada tahun 1615, selama puncak kecurigaan seputar kopi di Roma, dan memutuskan untuk mencobanya. Setelah minum kopi, dia menyatakan bahwa itu sangat enak, sehingga itu pasti tipuan iblis. Untuk memeranginya, Paus Clement ke-8 menyatakan gereja harus membaptis kopi dan mengubahnya menjadi minuman yang disambut baik oleh agama Kristen. Pemirsa Tungtup Channel, selanjutnya bagaimana sejarahnya asal-usul kopi masuk ke Inggris?
Namun sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Anda yang sudah meng-subscribe channel kami, dan tetap setia menonton video ini tanpa di-skip. Semoga Allah mencatatnya sebagai ibadah bagi Anda. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.